siang, salam sehat selalu buat semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran kita bernyanyi dulu lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, damai suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani memburukan engkau serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Baik, kita akan mulai pelajaran kita dengan topik harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada topik ini kita akan membahas tentang 1. Makna hak asasi manusia dan kewajiban asasi. 2. Dasar hukum hak asasi manusia. Sebelum kita masuk pada materi, perlu kita mengetahui apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, agar hak dapat diterima, maka kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Baik, kita masuk pada makna hak asasi manusia dan kewajiban asasi. Secara umum, pengertian hak asasi manusia dapat diartikan yaitu seperangkat hak yang dibawa manusia sejak lahir yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Misalnya, seorang bayi yang baru lahir berhak untuk hidup, berhak untuk bergerak, berhak untuk berkembang, berhak memilih pendidikan, dan sebagainya. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa kewajiban dasar atau kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Bahwa hak asasi manusia dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Contohnya, seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Bisa kita lihat, seseorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Baik, kita lanjutkan. Bahwa hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu 1. Hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang
tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar atau dipisahkan. Tuhan melarang memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia dari warna kulit, kaya, maupun miskin. Secara garis besar, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam, yaitu 1. Hak asasi pribadi. Contohnya, hak kebebasan untuk bergerak, hak mengeluarkan pendapat, hak memilih atau memeluk agama. Yang kedua, hak asasi politik. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak mendirikan suatu organisasi politik. Yang ketiga, hak asasi hukum. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Contohnya, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. 5. Hak asasi sosial budaya. Contohnya, hak memilih dan mendapatkan pendidikan, hak mengembangkan budaya. Yang keenam, hak asasi peradilan. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Maka kita sebagai makhluk Tuhan yang memiliki akal budi, pikiran, kita harus menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa macam-macam hak asasi manusia diatur di dalam pasal 9 sampai pasal 66. Sedangkan kewajiban dasar atau asasi diatur di dalam pasal 67 sampai dengan pasal 70. Oke, di sini kita dapat melihat macam-macam hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada 10 macam, yaitu 1. Hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Keenam, hak atas rasa aman. Ketujuh, hak atas kesejahteraan. Kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. 9. Hak wanita. Kesepuluh, hak anak. Dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi contoh dari ke-10 hak asasi tersebut, tugas Anda membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya, yang terakhir, dasar hukum hak asasi manusia. Dasar hukum hak asasi manusia atau peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia dapat kita lihat 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 sampai dengan pasal 34. 3. Ketetapan MPR nomor 17 /MPR /1998. Keempat,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan peraturan yang lainnya adalah peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.